Perkenalkan, nama saya Miranda Tisyateng, mahasiswa semester 4 dari Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Manado. Di sini saya akan mewawancarai seorang petani. Selamat sore. Sore, Jadi ini dengan Bapak siapa? Bapak Kardema Sentong Seke. Jadi di sini saya akan mewawancarai Bapak Hmm, dan ada dua pertanyaan, yaitu Ya. yang pertama, sebagai seorang petani di masa pandemi ini, apakah hasil dari pertanian untuk dijual meningkat atau malah sebaliknya? Ya, terima kasih untuk penjualan bahan atau hasil pertanian di masa pandemi ini tidak ada peningkatan sebab penjualan itu kurang pembeli karena kebanyakan di masa pandemi masyarakat itu dirumahkan. Jadi untuk penjualan itu ada penurunan. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Bapak sebagai seorang petani? Apakah keuntungan yang didapat saat harga minyak kelapa meningkat drastis hampir di seluruh daerah? Ulangi deh. Bagaimana pendapat Bapak sebagai seorang petani? Apakah keuntungan yang Bapak dapat saat harga minyak kelapa meningkat drastis hampir di seluruh daerah? Menurut Bapak ya, kalau dikatakan pendapatan yang didapat atau meningkat dari petani bertolak dari kenaikan harga minyak kelapa ini, maka kalau saya kan bukan petani kelapa sawit, jadi ketika meningkatnya minyak goreng ini harga jualnya maka jelas terasa. Tetapi kan saya hanyalah petani kebun pisang, petani palawija. Jadi dengan kenaikan harga minyak goreng maka jelas berbicara dari segi pendapatan kurang karena naiknya harga minyak kelapa, maka hasil jual juga kurang karena beralasan masyarakat luas minyak kelapa naik dan harga beli dari masyarakat itu bahan-bahan petani seperti pisang dan lain-lain kurang juga karena beralasan harga minyak kelapa naik. Mungkin cuma itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan informasinya. Perkenalkan, nama saya Miranda Tisyateng, mahasiswa semester 4, Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Manado. Pada saat ini saya akan mewawancarai seorang dosen. Baik, ini dengan Bapak siapa? Bapak Jitro Mutahang. Jadi di sini saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Bapak mengenai pembelajaran online di masa pandemi saat ini? Lalu apa saja kesulitan-kesulitan yang dialami selama masa pembelajaran? Pandangan saya mengenai pembelajaran di masa pandemi untuk pembelajaran online ini, pertama segi positifnya membawa menurut saya pembelajaran online ini menambah satu wawasan bagi tenaga pengajar karena dari segi positifnya ada banyak hal yang diketahui sebelum juga masa pandemi. Cara pembelajaran seperti ini, seperti online, tidak ada. Tetapi di saat masa pandemi ada banyak aplikasi-aplikasi yang baru yang dapat kita ketahui dan juga dapat kita jalankan. Dari segi negatifnya atau kendala-kendala yang ada, pandangan saya mengenai pembelajaran online dan kendala-kendalanya, tentu kalau pandangan saya itu adalah satu hal yang positif karena di masa pandemi ini ada begitu banyak tantangan dalam dunia pendidikan, termasuk cara untuk memberikan pengajaran, pembelajaran kepada anak-anak yang efisien. Dan salah satu hal yang positif dari pembelajaran online ini mendapat pandangan yang lebih luas mengenai dunia IT dan juga ada aplikasi-aplikasi yang baru yang dapat diketahui. Itu kemudian yang
Berikut ada banyak waktu dengan keluarga di saat melaksanakan pembelajaran dari online. Kemudian untuk kendala-kendala, terlalu cepat untuk tugas-tugas yang mau dikumpulkan, kemudian anak-anak peserta didik ataupun para mahasiswa kadang-kadang tidak mampu untuk merespon pembelajaran dengan baik, bahkan juga ada yang tidak mau berusaha, dan juga kendala-kendala yang lain mungkin dari segi keuangan tidak mampu untuk mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kuota pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi kendala ada di situ, saya kira. Oke. Baik, terima kasih atas waktu dan informasi. Selamat malam, halo Stella. Selamat malam. Jadi di sini saya akan bertanya, apa yang menjadi alasanmu hingga memilih prodi hukum untuk kuliah? Jadi di sini saya memilih jurusan hukum untuk dapat mempertajam wawasan atau pemikiran, juga memperkuat pemahaman dan memperdalam pengalaman di bidang kehidupan maupun ilmu sosial. Dan selanjutnya, siapa orang-orang yang pertama kali kamu kenal setelah mulai kuliah? Jadi yang pertama kali saya kenal itu teman-teman saya. Lalu, mengapa kamu tidak memilih jurusan yang lain? Kenapa harus hukum? Karena saya ingin sama seperti yang tadi saya bilang, saya memilih di hukum itu untuk mempertajam pemikiran atau memperkuat pengalaman saya di bidang itu tersebut. Yang selanjutnya, di mana pertama kali kamu mengetahui lokasi prodi hukum? Pertama kali saya mengetahui tempat atau lokasi prodi hukum itu di saat pertama kali kami diberikan pengumuman untuk melakukan mata kuliah yang secara luring. Selanjutnya, bagaimana pengalaman kamu sejak mendaftar hingga sampai sekarang ini di prodi hukum? Jadi pengalaman saya dari pertama saya masuk prodi hukum sampai sekarang, saya dapat mengetahui banyak tentang pelajaran yang mengenai tindak pidana atau perdata. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan informasinya. Baik, kembali lagi bersama saya Miranda Tishateng. Di sini saya akan membawakan sebuah berita bertemakan pembelajaran online di SD Gumil 88 Meras. Jadi ada beberapa dampak positif dan negatifnya bagi para guru dan peserta didik. Jadi dampak positifnya berupa guru-guru yang dahulunya pada sebelumnya belum banyak mengetahui mengenai alat atau HP Android yang digunakan untuk kelangsungan dari pembelajaran online.
banyak meluangkan waktu bersama keluarga, karena dengan pembelajaran online mereka dapat bekerja dari rumah. Dan sisi negatifnya dari pembelajaran online bagi guru dan anak-anak adalah kurangnya pemahaman serta keterbatasan kuota untuk mengakses setiap kegiatan pembelajaran yang ada. Demikian disampaikan, terima kasih. Baiklah, di lingkungan tempat saya tinggal, yaitu Desa Meras, di sini saya akan membahas sebuah berita tentang Karang Taruna yang didirikan oleh Kelurahan Meras, yang kebetulan saya juga adalah salah satu pengurus dari Karang Taruna tersebut. Jadi kegiatan Karang Taruna tersebut ini banyak melibatkan kaum muda. Menurut saya di sini memiliki dampak positif yang sangat baik, karena diantaranya anak-anak muda yang pada sebelumnya merasa kurang percaya diri, sekarang dengan adanya Karang Taruna ini berdiri, maka pendapat-pendapat yang mereka ajukan bisa disatukan di dalam wadah Karang Taruna ini. Di sini juga ada penasehat-penasehat yang merupakan pemerintah dari tempat kami tinggal. Terima kasih.